Allahumma salli ala Muhammad. Apabila ulama-ulamanya Allah terdapat ancaman-ancaman seperti itu, kita sebagai santri harus bangkit. Jangan hanya diam saja. Kita sebagai santri harus bela kiai kita. Kita sebagai santri harus membela ulama-ulama kita. Jangan sampai kita diam dirinya. Katanya derek kiai sampai mati, derek kiai sampai masuk surgi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qadimul lahi umallu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'in فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومغلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nisa ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang kafir mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayatnya Allah, saufa, akan muslihim, dimasukkan mereka naro, ke dalam api neraka. Kullama, dan setiap mereka, nadijat, terbakar hangus, juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum, digantikan kulit-kulit mereka juludan, dengan kulit-kulit ghairaha, yang lainnya, liyadzuqul adzab, karena agar merasakan mereka al-adzab, terhadap azabnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, azizan, maha aziz, agung, perkasa, hakimah, dan maha bijaksana. Jadi peringatan bagi orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, siapapun itu, yang ngaku-ngaku orang Islam, yang orang Islam sekalipun, kalau dia menutup hatinya dari petunjuk Allah, tetap dinamakan kafaru, orang-orang yang kafir. Makanya tatkala ada surah Al-Kafirun, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, itu bukan orang-orang yang murtad, bukan. Itu khusus bagi kita orang Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Itu peringatan agar kita tidak mudah, tidak mengentengkan, tidak memudahkan untuk menolak, untuk menutup hatinya dari petunjuk Allah. Melalui apa? Bi ayatina, melalui ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Ayat-ayatnya Allah ada dua. Yang pertama ada ayat Qauliyah, yaitu Al-Quran. Ada yang kedua ayat-ayat Kauniyah, yaitu alam semesta. Kalau kita ingkari itu, kalau kita kufuri itu, saufa, akan nuslihim, dimasukkan mereka yang kafir itu naro, ke dalam api neraka. Nar itu api, dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita menutup hati kita dari ayat-ayatnya Allah. Syukuri. Ada juga ayat-ayatnya Allah disampaikan oleh para pewaris dari para nabi, yaitu para ulama. Jangan sampai kita menutup hati kita apabila dinasihati oleh para ulama, karena para ulama itu pewaris dari para nabi, penerus estafet dari perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menutup hati kita, bahkan memusuhi orang-orang yang menasihati kita ke jalan kebaikan, karena nggak sesuai dengan karepe dhewe terus dimusuhi. Bahkan telah diajarkan kita oleh sejarah-sejarah masa lampau bahwa para nabi, para rasul, banyak juga yang dibunuh oleh kaumnya, oleh jemaahnya, banyak juga dibunuh.
Kalau sudah ada niat memusuhi ulama-ulamanya Allah, bahkan ingin mencelakakan ulama-ulamanya Allah, pasti di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa Bani Israil. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan. Bukan cuma kiainya, bukan cuma ulamanya yang dimusuhi, bahkan dirancang untuk dibunuh atau dicelakai. Kemarin terjadi di daerah Jawa Tengah atau Jawa mana itu, ada seorang ulama katanya ingin tabayun. Apa yang tabayun itu? Ingin bermusyawarah, mencari jalan keluar. Sowan ke ulama, kok dilalah tabayunnya pakai jalan kekerasan. Masa kiainya mau ditonjok, masa kiainya mau dicelakai, masa kiainya mau dibunuh. Jangan sampai itu terjadi ya. Berarti kalau itu terjadi, ada jiwa-jiwa Bani Israil yang meresap di dalam jiwa kita. Harus dikeluarkan jiwa-jiwa Bani Israil. Jangan sampai itu terjadi. Tatkala kita dilebihkan oleh Allah dalam harta, kita sombong. Tatkala dilebihkan oleh Allah dalam tahta jabatan, kita sombong, terus meremehkan yang lainnya. Tatkala kita diberi kecerdasan, otak kita diberi kecerdasan oleh Allah, kepintaran oleh Allah, akhirnya membodoh-bodohi saudaranya. Itulah ciri-ciri jiwa Bani Israil. Saya tegaskan di sini. Apabila ulama-ulamanya Allah terdapat ancaman-ancaman seperti itu, kita sebagai santri harus bangkit. Jangan hanya diam saja. Kita sebagai santri harus bela kiai kita. Kita sebagai santri harus membela ulama-ulama kita. Jangan sampai kita diam dirinya. Katanya derek kiai sampai mati, derek kiai sampai masuk surga. Santri derek yai sampai surga. Kalau kita derek yai sampai surga, ayo kita bela ulama-ulama kita. Apabila ulama-ulama kita terdapat ancaman, kita rapatkan barisan, kita satukan visi dan misi kita untuk melindungi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ya. Jangan tinggal diam saja, gak diakui santrinya nanti kita. Siapapun ulama-ulama kita yang mengajarkan tentang kebenaran, perdamaian, kita harus bela. Kalau merusak, kita luruskan ya. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap mereka yang kafir itu besok yaumil kiamah nadijat juluduhum, akan dibakar kulitnya tadi itu sampai gosong ya. Juluduhum, kulit mereka sampai gosong kulitnya mereka. Baddalnahum, setelah gosong kemudian baddalnahum, diganti mereka itu juludan ghairaha, dengan kulit-kulit yang baru, dengan kulit-kulit lainnya, diganti dengan kulit yang baru lagi, gosong lagi, diganti yang baru lagi, gosong lagi, diganti dengan yang baru lagi. Apa itu? Agar apa mereka itu? Liyadzuqul adzab, agar mereka itu merasakan mereka itu al-adzab, terhadap azabnya Allah. Makanya kita nggak boleh mengentengkan syariat-syariatnya Allah. Makanya kita nggak boleh menutup diri kita dari ayat-ayat Allah, terutama kitab Al-Quran. Kalau Al-Qurannya kita ini bersaudara, ayo
kita sing-singkan lengan baju kita untuk menyambut dengan gembira anjuran dari Al-Quran. Misalkan ada di antara kita yang salah, kita sebagai saudaranya, kita sebagai sahabatnya, kita sebagai temannya, kita harus meluruskannya. Dengan apa? Kasih dan sayang. Dengan apa? Dengan kekuatan cinta. Gak boleh kita meluruskan saudara kita dengan kebencian. Tidak diajarkan di dalam Al-Quran. Kita ini mukmin ini ihwatun, adalah bersaudara. Jangan sampai kita dalam bersaudara terpecah belah karena jiwa-jiwa Bani Israil, ya. Jadi besok di neraka seperti itu nasibnya. Orang-orang yang kafir, yang gak mau terhadap ayat-ayatnya Allah, disuruh bersatu malah bercerai-berai, ya. Disuruh satu dengan yang lainnya, kasih sayang menyayangi, malah bermusuhan. Itu tandanya gak mau dengan ayat-ayat Allah. Bukan orang kafir-kafir yang itu, bukan. Tapi kafir kita sendiri. Kita ngaji ini supaya kita tahu apakah kita itu menutup diri atau membuka diri, menutup hati kita atau membuka hati kita. Jadi besok nasibnya seperti itu. Setelah dibakar di api neraka, gosong, hangus, dibuatkan kulit yang baru lagi. Terus seperti itu. Dibakar lagi, dibuatkan kulit yang baru lagi, dibakar lagi. Itu siksaan azab di dalam api neraka. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu azizan, maha perkasa, maha aziz, maha agung, maha hebat. Allah itu berkuasa. Allah itu siapapun yang dikehendaki masuk neraka, ya. Makanya kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Jangan sampai kita itu masih ada jiwa-jiwa Bani Israil dalam jiwa kita. Kita memaafkan orang-orang yang menyalahi terhadap kita. Kita di bulan suci ini melatih kesabaran. Kalau kita nggak sabar, ya nggak akan berhasil kita puasa. Kita bulan puasa ini yang dipanggil orang yang beriman. Beriman terhadap apa? Di antaranya juga beriman terhadap Al-Quran, beriman terhadap Allah, para malaikat, para nabi, terhadap kitab-kitabnya Allah, terhadap qada dan qadarnya Allah, terhadap hari kiamat. Kita harus beriman kepada itu, biar kita puasanya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya. Mulai kapan kita? Mulai dari kecil sampai sekarang kita hanya dapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Kita tidak punya ilmunya. Makanya kita harus setiap kita mau memasuki bulan suci Ramadan alias di dalam bulan Sya'ban, kita harus silaturahmi, memaafkan satu dengan yang lainnya, ya. Kita sesama mukmin, sesama muslim, kita harus bersatu. Jangan mau kita dipecah belah, ya. Jangan sampai kita di dalam jiwa kita masih ada setitik rasa benci. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada setitik rasa iri hati, dengki, marah, kita buang. Katanya Kanjeng Nabi, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka layak bagimu surga. Walladzina amanu, dan kebalikannya orang yang kafir tadi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan ia membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh. Sanudkhiluhum jannah, maka akan dimasukkan mereka itu ke dalam jannatin,
ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai khalidina fiha, khalidin dan kekal mereka itu fiha di dalam surga abada selamanya. Jadi kalau orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh, memaafkan orang, membuang sifat-sifat yang jelek, rajin dia bersedekah, rajin dia berpuasa, rajin dia sholat berjamaahnya, rajin dia sholat tahajudnya, rajin dia sholat duhanya, menjauhi ia dari kemaksiatan, maka layak baginya surga dan kekal di dalamnya. Lahum, dan juga menjadi hak mereka, menjadi milik mereka yang beriman, yang bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh itu, fiha di dalam surga aswajun istri-istri mutahharatun yang suci. Jadi besok itu para bidadari itu dalam keadaan suci, nggak ono haid, nggak ono Besok itu bidadari istri-istri kita besok itu keadaannya dalam keadaan suci, nggak ono dalam keadaan dalam keadaan haid itu besok nggak ada, ya suci terus. Habis dipakai perawan lagi, ya. Waludhiluhum, dan dimasukkan mereka di dalam surga itu, terus kemudian mereka itu zillan dhalila, ada tempat zillan yang teduh dan meneduhkan. Ini namanya rampak naun. Jadi ada pohon yang rampak, yang lebat, terus bisa menaungi di bawahnya, ademnya. Adem zillan dhalila, ini namanya rampak naun. Jadi besok di dalam surga kita akan mendapati istri-istri kita itu dalam keadaan suci, nggak pernah nggak ada lagi nanti repot mau buang sobeknya, ya, repot mau buang pembalunya. Jadi suci terus, habis dipakai perawan terus. Itulah hadiah dari Allah. Wa nudhiluhum dhillan dhalila, dan di dalamnya itu terdapat pohon yang dhillan dhalila, yang menaunginya, teduh dan menaungi. Jadi sambil itu harus bisa membuktikan keimanan kita itu dengan beramal soleh, ya. Jaga akhlaknya dijaga, ya. Jaga juga ulama-ulama kita dari orang-orang yang nggak mempunyai akhlaknya. Masa ada kiai mau ditonjolnya, masa ada gus mau dipukulnya. Kita sebagai santri harus bangkit membela para ulama kita. Jiwa-jiwa santri harus punya jiwa satriyanya yang diwarisi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Ini yang dinamakan santri, yang satria. Kita mewarisi jiwa-jiwa sifat-sifat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama siddiq, 2 amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Kita harus bisa menjadi santri yang satria, yang siap membela para ulama kita, kiai-kiai kita dari ancaman orang-orang yang enggak berakhlak, yang enggak
beradab, karena al-adab fawqal ilmi, ya. Adab itu berada di atasnya ilmu itu sendiri. Kita itu harus mengedepankan akhlak daripada keilmuan kita. Jadi orang itu kelihatan dia itu punya ilmu kalau akhlaknya bagus. Orang itu dikatakan sempurna imannya kalau akhlaknya bagus. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditingkatkan keimanan kita oleh Allah, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat Bani Israel yang menutup hatinya dari ayat-ayatnya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.